Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman semua masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya coba react sebuah video kembali. Sebuah video penjelasan dari Profesor Malaysia, ya. Dan tentunya pendapat-pendapat seperti ini yang menimbulkan reaksi ya bagi eh, orang-orang Indonesia ya, terutama para pejuang bahasa Indonesia ataupun masyarakat yang mungkin lebih mengenal bahasa Indonesia ataupun lebih tahu eh, seluk-beluk tentang bahasa Indonesia ya, bagaimana perbedaan pandangan inilah ya yang menyebabkan hal ini terjadi. Bagaimana videonya? Kita akan coba tonton sebelum kita bisa berkomentar. Buat teman-teman bisa komentar ya, apapun itu silakan teman-teman bisa komentar, dan jangan lupa teman-teman bisa dukung dengan cara subscribe. Oke, kita lihat dulu videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Waalaikumsalam. sejahtera kepada semua penonton, pelayar, pengikut Oke. program siri Bahasa Ini Melayu Bapak di Saryawan ya. Persada Dunia. Selamat Syawal pada Maaf, sahabat-sahabat dan para Bapak penonton, Awang ya. pengikut yang beragama Awang Islam, Sarian. dan salam sejahtera kepada Awang semua Sarian. penonton dan pelayar pada malam ini. InsyaAllah sesudah dua bahagian kita langsungkan dalam siri Bahasa Melayu Persada Dunia pada malam ini, insyaAllah kita akan berbicara selanjutnya bagaimana bahasa Melayu kini diambang kejayaan dan kecemerlangan di persada dunia. Saya kira semua pengikut dan penonton serta pelayar dapat mengikuti perkembangan bahasa Melayu sesudah Yang Berhormat Perdana Menteri mengungkapkan hasrat dan cita-cita kerajaan untuk mengangkat bahasa Melayu bukan saja lebih mantap, lebih utuh di peringkat kebangsaan, peringkat negara, agak baru bahkan ini ya. di persada dunia ataupun persada antarabangsa. Antara yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri termasuklah mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN dengan pengertian bahasa Melayu mahawangsa ataupun bahasa Melayu bangsa besar. Bahasa Melayu dituturkan oleh lebih kurang 300 juta umat di Malaysia, di Indonesia, di Brunei Darussalam, di Singapura, di Thailand, di Filipina, di Kampuchia, di Laos, Vietnam, Myanmar, dan bahkan juga dalam konteks bangsa Melayu di luar wilayah alam Melayu seperti di Sri Lanka, di Suriname, di Madagaskar, di Cape Town, Afrika Selatan, dan di pelbagai tempat di Eropah, di Amerika, bahkan di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan dan mengupas program pengantarbangsaan bahasa Melayu yang insyaAllah akan dikupas, dibincangkan oleh dua orang panel yang diundang khas pada malam ini, iaitu yang pertama Dr. Kamarul Zaman Haji Yusof, pengasis politik di tersohor, seorang ahli akademik dan kini mempunyai tugas yang penting di Jabatan Perdana Menteri insyaAllah, dan juga seorang lagi tokoh akademik iaitu Profesor Dr. Tajul Sohail Zam Said, pengarah Institut Peradaban Melayu Universiti Pernikahan Sultan Idris. Saya ucapkan selamat datang pada kedua orang panel. Apa khabar Dr. Kamarul? Baik. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Dan Profesor Tajul, sihat bagaimana? Alhamdulillah Datuk Sri, sihat. Tanjung Malim, keadaan terkawal? Alhamdulillah, terkawal. Alhamdulillah, Tanjung Malim, UPSI, ibu kandung, tempat kebangkitan semangat nasionalisme, tempat Zakba membenihkan, menyuburkan bahasa persuratan Melayu sehingga tersohor di peringkat antarabangsa. Baik, sebagai permulaan untuk Dr. Kamarul Zaman, saya ingin mengemukakan pertanyaan secara umum dahulu
Itu pandangan doktor sebagai penganalisis politik. Apa kira-kira untung dan ruginya dari segi politik? Kerana mau tidak mau banyak juga orang menyinggung soal pengantarbangsaan bahasa Melayu ini dalam konteks ataupun dari sudut pandang politik. Jadi apa kira-kira untung dan ruginya politik Perdana Menteri sendiri dan kerajaan apabila Perdana Menteri mengangkat bahasa Melayu di peringkat antarabangsa, ya? Kerana ada pihak yang membantah hasrat itu, ada yang mengatakan ini langkah yang ketinggalan zaman, langkah yang sudah tidak sesuai dengan era globalisasi, dasar langit terbuka, dunia tanpa sepadan dan sebagainya. Secara terus terang, sebagai penganalisis politik, apa kira-kira impak ataupun implikasi politik dalam konteks ini? Sila, Dr. Kamarun. Terima kasih Prof. Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Prof. Datuk Seri sebagai pengurusi majlis, sahabat saya Prof. Dr. Tajul selaku rakan panelis, seterusnya saudara-saudari penonton yang saya kasihi sekalian. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka kerana sudi menjemput saya untuk menjadi panelis program kita yang saya kira cukup bermakna pada malam ini. Jadi menjawab soalan Prof. Dr. Seri, memang kita ikuti dan kita dapat ketahui bahawa sebaik sahaja Perdana Menteri mengumumkan dalam sidang Dewan Negara pada 23 penonton dan pelayar pada malam ini. InsyaAllah sesudah dua bahagian kita langsungkan dalam siri Bahasa Melayu Persada Dunia pada malam ini, insyaAllah kita akan berbicara selanjutnya bagaimana bahasa Melayu kini diambang kejayaan dan kecemerlangan di persada dunia. Saya kira semua pengikut dan penonton serta pelayar dapat mengikuti perkembangan bahasa Melayu sesudah Yang Berhormat Perdana Menteri mengungkapkan hasrat dan cita-cita kerajaan untuk mengangkat bahasa Melayu bukan saja lebih mantap, lebih utuh di peringkat bangsaan, peringkat negara. Oke, teman-teman, demikian ya satu ulasan, satu penjelasan dari Profesor Bahasa Malaysia. Ya, selalu seperti ini ya, penjelasan dari Profesor Malaysia. Ya, memang Malaysia masih gencar banget ya untuk bisa mempromosikan bahasa Melayu ke antar bangsa. Ya, yang terakhir ini ada bekas Perdana Menterinya, ada Ismail Sabri ya, yang membawa bahasa ini ke PBB dengan cara menggunakan sebagai sambutan. Hal ini pun dilakukan oleh para pejuang-pejuang bahasa ya untuk mengantar-bangsakan bahasa Melayu ya. Tapi hal ini terkadang sangat disayangkan ya, bagaimana Profesor Malaysia ini selalu mengeluarkan statement-statement yang sering membuat ataupun menimbulkan reaksi ya bagi para pejuang bahasa di Indonesia ataupun masyarakat Indonesia yang mungkin sedikit yang lebih tahu tentang bahasa ya, bagaimana para profesor ini mengeluarkan ataupun berpendapat bahwasannya penutur bahasa Melayu itu 300. Mungkin hal ini yang sering membuat ataupun menimbulkan reaksi ya. Oke, sah-sah saja ketika Malaysia mau mengantar-bangsakan bahasa Melayu ke antar di kancah global ya. Tapi tentunya hal ini seperti yang dijelaskan tadi tentunya sedikit membuat kesan menurut orang Indonesia, bagi kita masyarakat Indonesia, dia seolah-olah mengabaikan apa itu sejarah Indonesia dan bagaimana sejarah Indonesia ya, di mana kedudukan bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Melayu itu sekarang sudah berbeda ya. Memang diakui bahasa Indonesia itu memang berakar pada bahasa Melayu ya, tapi
bagaimana ya cara kita memandang antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Ya, cara pandang inilah yang cara pandang yang berbeda inilah yang menimbulkan reaksi tentunya. Ya, bagaimana para profesor ini, kalau saya melihat ya, cara pandang para pejuang bahasa Malaysia itu melihat secara hakikatnya, ya benar diakui ya bahasanya bahwa bahasa Indonesia itu emang berasal ataupun berakar dari bahasa Melayu. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Seluruh masyarakat Indonesia pun tahu, bahkan ini pun masuk dalam kurikulum pembelajaran di Indonesia ya, bahwasanya dijelaskan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Tapi perlu kita ingat bahwasanya kedudukannya sekarang sudah berbeda. Kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional ya, yang statusnya lebih tinggi, dan bahasa Melayu bersanding dengan bahasa-bahasa daerah yang lainnya dan tetap dihargai, diakui sebagai akar dari bahasa Indonesia. Oke, teman-teman ya, cara pandang inilah ya bagaimana orang Malaysia memandang bahasa Indonesia itu ya secara hakikat. Jadi beliau tidak bisa melihat perbedaan antara bahasa Melayu sebagai bahasa akarnya dan bahasa Indonesia yang sudah begitu berkembang ya, dan sudah menunjukkan perbedaan yang ketara banget ya. Jadi inilah yang perlu mungkin sebagai orang Indonesia perlu kita luruskan ya. Oke, silahkan ya buat Profesor Malaysia ya, mungkin berusaha mengangkat bahasa Melayu, mengantarbahasakan bahasa Melayu, tapi mungkin harus lebih menghargai sejarah dari bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia tetap punya satu historis sebagai landasan terbentuknya bangsa Indonesia yang begitu besar dengan keanekaragaman dan dari suku ataupun bahasa. Oke, demikian ya. Kalaupun ada kekurangan saya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita masih bisa jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa teman-teman bisa dukung, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.